selesai melaksanakan salat zuhur, sudi dan berkenan kiranya segenap jemaah untuk berdiam di masjid yang mulia ini, sehubungan kita akan melakukan sebuah ritual, sebuah hajat, satu niat yang kita yakin niat ini adalah niat yang suci dan mulia dan pasti akan bernilai ibadah buat kita semuanya. Apa hajat dan niat itu? Hajat dan niat itu dirangkum dalam sebuah ritual yang disebut dengan salat istighatsah. Sebelum salat istighatsah kita tunaikan, ada baiknya terlebih dahulu kami ingin menyampaikan, karena memang ritual ini dilakukan dalam hajat dan niat tertentu. Ritual ini tidak dilakukan di semenanjung kehidupan setiap saat. Jadi tidaklah salah dan sumbang sebelum rangkaian dilakukan. Saya hanya mengingatkan, karena lancar kaji karena diulang, licin jalan karena sering kita lalui, tajamnya pisau karena sering kita asah. Maka sebelum rangkaian ibadah kita mulakan, izinkan sejenak saya mengingatkan kita semua, apa itu salat istighatsah? Istighatsah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya al-ghaus, bermohon, berharap. Kalimat itu berubah dalam izin ilmu nahwu dan saraf istighatsah, yang artinya secara bahasa memohon dan meminta pertolongan kepada Allah dari segala kerumitan dan kesusahan. Sedangkan menurut Kamus Bahasa Arab Munjid fil Lughati wal Ma'ani, istighatsah itu artinya memohon dan meminta pertolongan kepada Allah agar mendapatkan kemenangan. Maka salat istighatsah adalah salat yang dilakukan yang tujuannya untuk memohon dan meminta kepada Allah pertolongan dan memohon dan meminta kepada Allah agar dilimpahkan kemenangan. Seperti apa niatnya? Sepakat para ulama bahwa istighatsah itu buatannya adalah hajat. Maka namanya salat istighatsah, namun ketika pelaksanaannya sebagaimana kita memiliki hajat dan niat, bentuk konkretnya adalah salat sunat hajat. Maka dalam kesempatan ini nanti kita mulakan apa yang hendak kita rencanakan ini dengan niat usolli sunat al-hajat rak'ataini makmuman lillahi ta'ala. Sengaja aku menunaikan salat sunat hajat 2 rakaat mengikuti imam karena Allah Ta'ala. Mari sama kita tunaikan dengan tulus dan ikhlas. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan memohon dan meminta kepada Allah agar diberikan kemudahan, agar diberi jalan keluar bagi saudara-saudara kita yang berada di Pulau Rentong, Pulau Jawa. Mudah-mudahan penderitaan mereka segera Allah cukupkan. Semoga apa yang mereka rasakan yang tidak pernah mereka inginkan segera Allah cukupkan, sehingga kegelisahan, kegalauan segera Allah. Kita sebagai manusia tidak bisa berupaya dan berusaha di luar daripada potensi, di luar daripada batas kesanggupan yang ada pada diri kita. Islam mengajarkan kepada kita doa silatul mu'min. Kita punya doa. Kita bukan tentara nasional Indonesia, kita bukan polisi Republik Indonesia, kita bukan angkatan udara yang diberikan senjata fisik, tapi kita hamba Allah diberikan satu senjata. Apa senjata itu? Kata Allah, doa melalui hadis Rasulullah. Maka mari kita manfaatkan potensi yang Allah karuniakan kepada kita. Kita bisa berdoa, kita bisa meminta melalui sebuah ritual yang sama akan kita lakukan yang disebut dengan istighatsah. Demikian mungkin Bapak Ibu hadirin, mari sama kita tunaikan dengan keikhlasan, mudah-mudahan membawa keberkahan dan mendatangkan keridhaan buat kita semuanya. Demikian mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam kepada
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita syafaatnya, kita rindu untuk dapat bertemu dengannya. Karena itu marilah sama kita perbanyak salawat kepadanya. Kita tunaikan apa yang diajarkan maupun dianjurkannya. Mudah-mudahan syafaatnya menyertai kita, saudara-saudara kita, dimanapun berada yang seiman dan seakidah dengan kita. Kita banyakkan salawat kepadanya, kita tegakkan ajaran maupun anjurannya. Semoga syafaatnya menyertai kita hingga hari akhirat kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati dan muliakan, ungkapan terima kasih kita kepada keluarga besar Kesultanan Serdang, kepada seluruh jajaran pengurus BKM Masjid Raya, seluruh komponen Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Deli Serdang, dan seluruh komponen yang telah menginisiasi sehingga terwujud dan terlaksana rangkaian acara ini. Yakinlah bahwa apa yang kita lakukan hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan diam. Yakinlah bahwa apa yang kita selenggarakan hari ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah bahwa hadirnya kita dalam majlis ini bersama kita malaikat-malaikat Allah yang siap membawa harap, mohon dan pinta kita kepada Allah, sesuai dengan apa yang Allah nyatakan di dalam hadis kursi, majtama'a qaumun yatlunal qur'ana wa yadhkurunallaha illa habbat alaihimul malaikah. Tidaklah berkumpul satu golongan, tidaklah berkumpul umat di mana mereka berkumpul mengagungkan asma Allah, membaca kalam-kalam Allah. Kata Allah di dalam hadis kursi, illa habbat alaihimul malaikah. Tak ada yang pantas, tak ada yang cocok untuk mereka melainkan cintanya malaikat. Semoga hadirnya kita hari ini menjadi asbab kita semuanya dicintai oleh malaikat Allah. Amin ya rabbal alamin. Atas keempatian kita situasi dan kondisi hari ini, hadirin jemaah sekalian, Nabi bersabda di dalam hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah merubah kemungkaran itu dengan tangannya. Fa illam yastati', kalau tak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Fa illam yastati' fabiqalbi, kalau dengan lidah juga tak bisa, kata Nabi, maka rubahlah kemungkaran itu dengan hati. Tentu tiga kategori ini tidak menutup kemungkinan di antara tiga ini cuma satu yang kita punyai, atau di antara tiga cuma dua yang kita miliki, atau di antara tiga semuanya ada pada diri kita. Kalau kita lihat kemungkaran, rubah kemungkaran itu dengan tangan. Hari ini kita lihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita yang berada di Batam. Mereka berada di puncak kegalauan, mereka berada di puncak kekhawatiran. Umpama seorang nelayan, mereka sedang dalam keadaan tenggelam, tangannya melambai-lambai siap untuk mencari pegangan. Mungkinkah ini hanya kita lihat? Mungkinkah ini hanya kita pandang? Mungkin ini cuma kita kasih komentar yang tidak memiliki jalan keluar. Maka dalam rangka mengamalkan apa yang Nabi ajarkan kepada kita, dan jelas dari sebagai lini, dari seluruh lini mengatakan apa yang dirasakan oleh saudara kita di sana adalah merupakan sebuah kemungkaran, sebuah kezaliman,
Siapa yang menzalimi, siapa yang terzalimi? Kita tidak kaji siapa yang menzalimi, tapi yang jelas saudara-saudara kita di sana terzalimi. Siapa asbabnya? Siapa penyebabnya? Tentu pemangku-pemangku kebijakan, pemangku-pemangku kekuasaan yang ada di negara yang tercinta ini. Dulu ada satu tempat yang berlokasi di Jakarta. Tempat itu tempat mesum, tempat itu tempat mengundang laknat Allah, namanya eksis. Siapapun pimpinan pada saat itu, seluruh komponen ulama yang ada di DKI pada saat itu, seluruh lapisan masyarakat yang ada saat itu berjuang agar tempat yang mendatangkan laknat ini ditutup. Tidak tertutup, tidak tertutup. Tapi begitu datang seorang pemimpin, tinggal modal pulpen di atas kertasnya, langsung tutup. Apa kesimpulan yang ingin saya sampaikan? Kalau pemangku kekuasaan berkeinginan dan berkehendak, terlalu cepat saudara kita akan merasakan ketenangan dan kenyamanan. Mereka tidak lagi berlama-lama merasakan penderitaan. Kalau pemangku kebijakan, kalau pemangku kekuasaan yang ada di negara kita ini mengingini itu, cukup di atas kertas dia torehkan tanda tangan, maka segera aman. Tapi apa yang terjadi hadirin? Hari ini kalau kita buka sosial media, hati kita keluh melihat statement-statement pemangku kekuasaan. Kalau turun masyarakat 1000, kita turunkan personil 1000. Gak usah pakai senjata. Kalau turun masyarakat anti yang membuat ribut 2000, kita turunkan personil 2000. Biar 1 lawan 1. Biar yang demo, biar yang membuat kerusuhan dipitiknya saja sama penegak-penegak keadilan. Kata mereka, kita dilarang untuk memprovokasi. Tapi saat sekarang ini viral di seluruh media, kita lihat pemangku-pemangku yang bahasanya mengundang kontravensi, yang bahasanya mengandung provokasi. Tapi biarlah, apa daya kita tidak punya kekuatan untuk merubah itu. Kita tidak punya kekuasaan untuk menyelesaikan itu secara. Tapi Nabi ngajarin kepada kita, walau kau tak punya kekuasaan, jangan berputus asa, jangan berpangku tangan. Jangan cuma melihat saja dalam pandangan dan kehidupan. Tak mampu kau dengan tanganmu, rubah itu dengan lisanmu. Lisan kita juga tak punya kekuatan. Jangankan pemangku kekuasaan, terkadang lisan kita dengan orang-orang yang terdekat dengan kita pun tidak memiliki kekuatan. Tapi Nabi tidak boleh melarang kita untuk berputus asa. Karena kalau dengan tanganmu kau tak mampu, dengan lidah dan lisanmu kau tak bisa, kau berbicara tidak ada orang yang mendengarkannya, masih ada satu senjata lagi. Apa itu? Dengan hatimu. Dengan apa? Dengan hati. Sepakat para ulama kita, robahlah kemungkaran itu dengan hati. Dalam arti kata, mintalah kepada Allah yang memiliki bumi, langit beserta isinya. Karena yakinlah doa dan pinta kita ketika mampu menggoyang aras, ketika mampu membuka pintu langit, ketika itu Allah ijabah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Yang sulit pasti akan menjadi mudah. Yang sempit semoga akan pasti bisa menjadi lapang. Yang gelap pasti akan berubah menjadi terang. Maka hadirin, kita berikan doa-doa yang terbaik, bukan hanya di dalam majelis istighosah ini saja. Dimanapun kita berada, di sela-sela rangkaian dan ritual ibadah yang kita lakukan, berikanlah doa buat mereka. Sempatkanlah walaupun singkat, sempatkanlah walaupun sebentar, sebagai bentuk kita mengamalkan apa yang dikatakan Nabi, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya harus saling menguatkan seperti sebuah bangunan. Maka
Maka begitu juga lah kita umat Islam ini harus saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Karena tidak menutup kemungkinan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang ada di Rempang Batam ini adalah teguran buat kita semuanya. Situasi dan kondisi ini terjadi didasari oleh dua kalimat menurut para peneliti. Apa itu? Eko dan Siti. Rupanya bahaya juga kalau ada Eko sama si Siti. Ternyata relokasi itu untuk pembuatan Eko Siti. Gara-gara si Eko sama si Siti direlokasi, saudara yang besar. Maka kalau hari ini Eko dan Siti akan dibangun Eko Siti di daerah Rempang Batam, tak menutup kemungkinan. Gambaran itu mengingatkan kita semuanya. Mungkin selama ini kita lalai dengan alam semesta, mungkin selama ini kita tidak peduli dengan alam semesta. Dan kalau hari ini mereka yang ada di Rempang, tak menutup kemungkinan bulan depan, tahun depan, atau mungkin 5 tahun akan datang, bergeser pula ke daerah pesisir pantai di dekat, di sekeliling kita yang ada di Serdang maupun Serdang Bedakai, Pantai Cermin mungkin Pantai Labu, mungkin daerah Percut dan lain sebagainya. Ini tidak menutup kemungkinan. Maka terjadi kezaliman bukan hanya karena mereka yang rakus dengan dunia, bukan hanya mereka yang rakus dengan kekuasaan, tapi tidak menutup kemungkinan ini disebabkan karena orang-orang yang baik selama ini diam. Orang-orang yang baik selama ini tidak peduli. Kita tidak dituntut angkat senjata, kita tidak dituntut membuat makar terbang ke Batam melawan penguasa-penguasa yang ada di sana. Tapi paling tidak satu di antara 3 rangkaian tadi kita berikan doa-doa yang terbaik. Imam Ibnu Katsir mengatakan, kalau dibacakan dalam perkara yang sulit, insya Allah dia akan berubah menjadi mudah. Apa itu? Imam Ibnu Katsir mengajarkan kepada kita untuk membaca Yasin. Dimanapun jika ada urusan yang sulit dibacakan Yasin, maka urusan itu akan mudah. Maka tinggal kita, maka keputusan akhirnya tinggal kita. Apakah doa kita buat saudara kita hanya pada majelis ini? Atau mungkin kita tambah di tengah-tengah ritual ibadah kita yang lain? Jawabannya ada di dalam diri kita. Maka kami menghimbau masyarakat Serdang, menghimbau Kesultanan Serdang, menghimbau Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Deli Serdang, menghimbau Badan Kenaziran Masjid Raya Deli Serdang, menghimbau kita semuanya, mari saling mengingatkan. Berikanlah doa-doa yang terbaik, sebab hanya itu senjata kita, sebab hanya itu yang kita punya, sebab hanya itulah yang tidak memberatkan bagi kita untuk melaksanakannya. Hadirin jemaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf di atas segala